Salam semesta. Halo, ketemu lagi di dalam acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman Master Ong semuanya. Hari ini kita adakan lagi pick a card dengan tema apakah niat dia kepada kamu, ya. Apa dia cuma hanya naksir saja, atau dia cinta sama kamu, atau hanya nafsu saja. Ya, jadi kita ingin cari tahu saat sekarang mungkin teman-teman Master Ong ada yang sedang dekat sama seseorang, atau ada seseorang yang sedang memperhatikan kamu. Nah, niat dia itu sebenarnya apa gitu ya. Mudah-mudahan pembacaan ini bisa tepat ya. Nah, seperti biasa pembacaan kartu tarot ini sifatnya adalah general dan juga fun reading. Namanya fun ya, buat bersenang-senang saja ya. Jadi jangan dibawa terlalu serius. Anggap aja sebagai sebuah permainan. Kalau ada yang baik ya kita ambil baiknya, kalau ada buruk ya kita buang ya. Semoga ya video ini bisa menghibur kita semua, menemani kita semua yang ada di rumah ya. Nah, di sini sudah Master Ong siapkan 4 file yang sudah Master Ong pilih dan tarik energinya. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, seperti biasa, bagaimana caranya untuk memilih adalah menggunakan intuisi dari teman-teman sekalian ya. Bisa dengan memejamkan matanya, kemudian tarik napas panjang-panjang dan hembuskan napasnya juga ya. Dan setelah tenang, maka tanyakan di dalam hati teman-teman itu, apa sih niat dia kepada saya gitu ya. Kemudian niatkan untuk memilih getaran mana yang terkuat dari 4 file ini. Nah, itulah intuisi dari teman-teman untuk memilih 4 kelompok kartu ini ya. Seperti biasa, Master Ong ingatkan bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan untuk mendukung channel ini agar Master Ong lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya yang dapat memberikan satu pencerahan ya, atau hiburan buat teman-teman semua ya. Baiklah, kita akan mulai ya. Tentu saja kita akan mulai dari file nomor 1 ya. Buat teman-teman yang memilih file nomor 1, temanya adalah apakah niat dia kepada kamu. Apakah dia hanya sekedar naksir saja, atau ya naksir itu perasaan hanya suka ya, tapi kan belum tentu dia benar-benar cinta sama kamu. Kedua, apakah dia memang cinta sama kamu? Dan yang ketiga adalah nafsu ya. Apa dia cuma hanya, ya tahu ya kalau nafsu ya, dia hanya nafsu ya lahiriah saja ya. Mungkin dia pikir oh ini cewek cakep gitu ya, atau ini cowok ganteng ya, saya ingin dekat sama dia, mungkin saya ingin memperoleh sesuatu dari dia ya, bisa uang ya dan sebagainya ya, atau nafsu untuk memuaskan nafsunya dia dan sebagainya ya. Nah, ini yang akan kita cari, yang akan kita cari jawabannya di file ini ya, untuk teman-teman yang memilih file nomor 1. Sekali lagi Master Ong ingatkan, ini sifatnya adalah general dan fun reading. Jadi jangan dianggap terlalu serius ya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada kartu energinya adalah ejection possibility ya. Kemudian di sini ada blossoming evidence ya. Kemudian ada rest and rejuvenation. Kemudian di sini ada ya, ini kartu baru ya dari Master Ong punya, dan gambarnya itu adalah Victoria ya, seni-seni Victoria. Jadi gambarnya cukup bagus dan memang perlu satu intuisi untuk menerjemahkan yang gambar yang ada ya. Ini adalah kartu selanjutnya ya, karena sini tidak dituliskan apa-apa ya. Ya Master Ong hanya menunjukkan ini kartunya. Kemudian kartu selanjutnya adalah ini. Nanti Master Ong akan jelaskan ya secara detail. Selanjutnya adalah ini. Kemudian adalah ini.
Oke, ini kartunya ya. Ini Mas Ong atur dulu ya, biar kelihatan semua. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1 ya. Kalau Mas Ong lihat di sini, apa sih niatnya dia sekarang ini mendekati kamu ya? Karena ini sifatnya umum, jadi tentu saja ini energinya adalah ya bisa kamu, bisa dia ya. Jadi pertanyaan bisa juga dia bertanya kamu itu niatnya apa? Apa naksir, cinta, atau nafsu ya. Demikian juga kamu bertanya apakah dia itu benar-benar cinta atau hanya naksir atau nafsu juga ya. Jadi ini bisa berkebalikan ya masing-masing. Nah, di sini Mas Ong sih melihat dari energi yang ada. Orang ini mungkin ya dia itu masih di dalam satu pilihan ya. Jadi dia masih mempunyai satu kemungkinan untuk memilih maju atau mundur gitu ya. Jadi istilahnya dia mungkin melihat kamu itu, oh kayaknya kamu itu cantik ya, atau secara fisik ya, atau dia melihat kamu itu kayaknya baik orangnya ya, ramah, kayaknya enak kalau diajak ngomong ya, dan kayaknya orangnya juga perhatian dan sebagainya ya. Jadi dia punya ada satu perasaan berawal dari naksir ya, memang dia ada rasa naksir sama kamu ya, karena ya itu tadi faktor-faktor tadi ya. Nah, cuma dia masih ada kemungkinan untuk tidak melanjutkan rasa naksirnya itu ke tahapan yang selanjutnya ya. Jadi masih ada dua kemungkinan dari dua kemungkinan ya. Nah, dia itu sebenarnya juga orangnya mencari sesuatu yang bisa melengkapi hidupnya dia ya. Jadi ingin satu ketenangan, kedamaian, satu seseorang yang mampu membuat dia itu lebih bergairah dalam kehidupannya dia ya. Nah, di sini ada kartu dia masih mempunyai beberapa pilihan sebenarnya ya. Beberapa pilihan di dalam kehidupan dia ya. Kalau dia seorang pria, dia punya beberapa pilihan wanita yang dia taksir gitu ya. Ini banyak banget yang ditaksir ya. Kalau di gambar ini mungkin ada berapa ini ya yang dia taksir. Dia kayaknya kamu salah satunya misalnya ya. Oh, dia cantik dan sebagainya ya, punya suatu kepribadian yang baik dan sebagainya ya. Nah, karena itu makanya ada energi yang masih ada kemungkinan lain ya. Dia memang naksir sama kamu, dan di antara beberapa pilihan yang ada, kamu masuk di dalam satu kategori di mana adalah seorang wanita yang dia sukai juga, dia idam-idamkan ya. Jadi kamu bisa dibilang ya masuk dalam kategorinya dia lah ya, atau kamu seorang pria yang masuk dalam kategorinya seorang wanita gitu. Namun selain kamu, dia masih mempunyai pilihan-pilihan lain ya, yang memungkinkan dia untuk mundur dari memilih kamu juga, atau menerima kamu gitu ya. Nah, dia sebenarnya seseorang yang benar-benar sebenarnya bukan berarti dia itu seorang playboy ya. Punya pilihan kan bukan berarti dia seorang playboy. Sebenarnya dia adalah seseorang yang ingin mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik gitu ya, dengan sepenuh hatinya ya. Artinya di antara beberapa orang yang dia kenal, dia mungkin ada yang punya rasa suka sama si A, punya rasa suka sama si B ya, dan itu mungkin ya ada yang nganggap tuh salah ya, kok dia suka ya banyak. Tapi bisa aja kan orang menyukai banyak orang, tetapi yang paling dia suka di antara semua kan pasti ada ya. Nah, ini dia adalah orang yang sebenarnya ingin mempersiapkan segala sesuatu itu dengan sempurna, dengan baik ya. Dan dia ingin kehidupan dia itu ya seperti lukisan yang indah gitu ya, yang bisa dikenang selamanya dan bisa menjadi satu inspirasi dalam kehidupannya dia gitu ya. Nah, motifnya memang selain dia memang sekarang hanya sifatnya naksir kepada kamu, karena kamu masuk di dalam pilihan
di dalam hidupnya dia, ya. Naksirnya dia bukan untuk main-main ya, karena di sini ada kartu di mana dia ingin kalau dia memilih kamu, maka dia ingin hubungan ini serius ya. Hubungan ini mengarah kepada sebuah pernikahan ya. Nah, pada saat sekarang memang baru sifatnya adalah naksir di antara berbagai pilihan yang ada. Nah, tentu saja dia mengharapkan apa yang dia pilih ini mampu membuat hidup dia itu lebih baik ya, lebih bergairah, lebih berkembang ya, lebih tenang, lebih damai, di mana hubungan itu bisa membuat satu kedamaian di dalam dirinya dia, membuat satu ketenangan di dalam dirinya dia ya, dan itu juga mampu membawa satu kebahagiaan di dalam kehidupannya dia ya. Itu harapan-harapan yang ingin dia capai ya. Karena itu mungkin ini bukan suatu situasi yang dibilang buruk sekali juga, tidak ya, karena masih dalam satu proses ya. Mungkin dia baru berkenalan dengan kamu, kamu baru ketemu dengan dia dan sebaliknya ya. Jadi kalian mungkin masih di dalam satu fase awal ya. Nah, karena ini sifatnya adalah general, tentu saja apa yang Mas Ong bacakan di sini ini bisa bolak-balik ya. Bisa aja ini adalah niatnya kamu kepada dia atau niatnya dia kepada kamu ya. Nah, buat teman-teman Master Ong yang memang merasa perlu untuk konsultasi lebih detail, lebih dalam ya, lebih mengetahui tentang problem yang teman-teman Master Ong saat sekarang ini hadapi gitu ya, baik di dalam persoalan cinta, persoalan keuangan, pekerjaan ya, dan kedepannya ya. Mas Ong juga membuka satu konsultasi ya, di mana kalian juga bisa hubungi Mas Ong di Instagram maupun WhatsApp ya, yang ada di Instagram Mas Ong ada tuliskan WhatsApp-nya Mas Ong. Nah, dengan private reading mungkin lebih dalam ya, lebih jelas, lebih detail, lebih mengena kepada keadaan dan solusinya juga lebih tepat ya untuk teman-teman yang sekarang sedang menghadapi suatu problem ya, baik itu tentang cinta, pekerjaan maupun tentang kesehatan dan sebagainya ya. Nah, itu ya untuk kartu kelompok 1 bagi yang merasa ini cocok ya, resonance dengan keadaan teman-teman, silakan komen di kolom komentar ya. Dan berikan juga dukungan untuk channel ini dengan melakukan like, share, komen. Dan tentu saja yang belum subscribe untuk subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan pemberitahuan dari channel ini ketika Mas Ong mengupload video baru ya. Nah, terima kasih ya sudah menonton file nomor 1 ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke file nomor 2. Oke, buat teman-teman Master Ong yang memilih file nomor 2 ya, tema pilihan kartu kali ini adalah apakah niat dia kepada kamu, apa hanya sekedar naksir ya, benar-benar cinta, atau hanya sekedar nafsu saja ya. Nah, itu yang akan kita cari jawabannya di dalam kartu-kartu ini. Nah, Mas Ong ingatkan lagi bahwa ini sifatnya adalah general reading dan fun reading. Ambil hal-hal yang baik di dalamnya dan buang yang buruk ya. Dan jangan dianggap terlalu serius ya. Dan ini hanyalah satu bentuk daripada permainan ya, satu prediksi ramalan yang bisa saja cocok, bisa juga tidak ya. Oke, kita akan buka ya. Nah, di sini kartu energi ada strategi, kemudian ada broken heart, selanjutnya ada door to personal healing and happiness. Kemudian di sini ada kartu ya. Ini ada sejoli ya. Sepasang ya. Kemudian ada kartu seorang pria sedang bermain seruling. Ya, ini Mas Ong menggunakan kartu baru ya. Dan gambarnya itu adalah Victorian art gitu. Jadi lumayan bagus sih gambarnya. Kemudian ada gambar ini
ada orang sedang memegang lilin. Kemudian ada seorang pria juga sedang naik kuda. Nah, kartunya sudah lengkap ya. Oke, kita akan bacakan apa sih niat dia kepada kamu ya. Niat dia apa ini ya. Nah, energinya yang bisa Mas Seong baca di file yang dimana teman-teman yang memilih file nomor 2 ya. Dia itu energinya yang bisa Mas Seong rasakan bahwa dia baru saja mengalami satu perasaan terluka gitu ya. Perasaan broken heart. Ya, mungkin dia belum terlalu lama ya, baru atau belum terlalu lama mengalami patah hati ya, atau kamu ya. Jadi karena ini kan sifatnya general, jadi bisa saja apa yang Mas Seong baca ini adalah keadaannya adalah kamu, bisa juga dia. Jadi bisa bolak-balik, bisa itu pria, bisa wanita. Nah, di sini memang dia masih dalam fase untuk melakukan healing ya, mengobati hatinya dia. Berusaha untuk keluar dari satu situasi broken heart-nya dia, patah hatinya dia ya, dan juga mungkin dia berusaha untuk memulai lagi satu kondisi baru ya, satu kehidupan baru ya, satu pengharapan ya, satu keinginan untuk maju ke depannya ya, dan kondisi kejiwaan dia adalah dalam keadaan energi yang seperti itu. Nah, ketika dia bersama kamu ya, memang dia niat dia itu adalah ingin kamu itu menjadi seseorang yang mampu membantu dia untuk healing ya, membantu dia sembuh dari luka hatinya dia. Jadi niat dia kepada kamu adalah dia bukan saja naksir lagi sebenarnya ya, dia suka ya dan cinta sama kamu ya, dan dia merasa hidup dia itu mulai bergairah lagi gitu ya. Nah, di sini ada gambar satu orang pria sedang main strolling, kemudian ada seorang wanita di atas balkon ya. Jadi pria ini apa istilahnya, memainkan seruling ini untuk sang wanita ya. Nah, di sini kondisinya bisa dibilang memang dia sangat menyukai kamu, jatuh cinta sama kamu ya, cintalah sama kamu ya, dan dia mengharapkan dengan proses perasaan ini mampu membuat dia melewati fase di mana luka hatinya itu bisa terobati ya. Bukan berarti dia melarikan diri ya, bukan ya. Karena di sini Mas Seong tidak melihat niat dia seperti itu ya. Nah, di sini juga ada seorang pria membawa lilin ya. Lilin itu simbol penerangan ya. Artinya memang dia punya satu pengharapan yang tinggi ya. Punya satu pengharapan yang tinggi kepada kamu, bahwa kamu itu mampu menjadi seperti lilin yang menerangi hatinya dia ya. Dan dia berusaha sekali untuk berjuang ya, berusaha sekali berjuang keras untuk mencapai itu ya, untuk mendapatkan kamu ya. Artinya dia memang sangat mencintai kamu ya. Dia mungkin kalian sudah udah beberapa kali jalan bersama-sama, atau kalian sudah berhubungan ya cukup lama ya, atau ya tidak masalah lamanya sebenarnya ya. Hatinya dia benar-benar dia cinta sama kamu. Dia mengharapkan bahwa dengan hubungan ini kamu itu adalah cahaya di dalam hatinya dia gitu. Cahaya di dalam kehidupannya dia. Ya. Kamu itu bisa jadi cahaya lah ya, dan penghiburan di dalam dirinya dia ya. Dan itu juga membuat satu semangat, satu energi semangat di dalam kehidupan dia untuk kedepannya ya. Dan dia memang benar-benar menaruh pengharapan yang cukup tinggi ya kepada keberadaannya kamu di dalam kehidupannya dia ya. Nah, kalau niat dia ada ya, dia benar-benar mencintai kamu, dan dia sungguh-sungguh ingin menjadikan kamu itu sebagai cahaya yang yang menerangi kehidupannya dia ya, karena dia punya pengalaman
dikecewakan, ya, luka hati yang mendalam, mungkin ketika dia menyukai seseorang dan ternyata orang itu kemudian mengkhianati cintanya dia. Nah, ketika dia ketemu dengan kamu, dia sangat punya niat bahwa apa yang dia rasakan kepada kamu, yang dia cinta kepada kamu, itu benar-benar mampu membuat diri dia itu lebih baik lagi ke depannya di dalam kehidupannya dia. Semangatnya, healing dirinya dia dari luka-luka lama, ya, dan sebagainya, itu dia mengharapkan demikian dari hubungan ini dengan kamu. Jadi Mas Ong kira ini sebuah hal yang baik ya sebenarnya ya, karena kan ya dia menaruh harapan yang cukup besar ya kepada kamu. Semoga kamu bisa memahami niat hatinya dia. Ya, niat hatinya dia benar-benar ingin menjadikan kamu sebagai cahaya di dalam kehidupannya dia. Dia benar-benar cinta sama kamu ya. Jadi dasarnya dia sekarang ini bukan lagi naksir, juga bukan nafsu yang dia cari ya. Ya, bukan nafsu yang dia cari, tapi benar-benar cinta yang tulus gitu ya. Cinta yang mampu menjadi cahaya di dalam kehidupannya dia. Dan momen ketika dia bertemu dengan kamu dalam kehidupan kamu sekarang ini merupakan satu momen yang sangat bahagia buat dia gitu ya. Satu momen yang sangat bahagia lah ya, sangat luar biasa buat dianya ya. Jadi dia juga tidak ingin hubungan ini menjadi sebuah kekecewaan seperti masa lalu. Dan semoga kamu juga bisa memahami niatnya dia ini ya. Itu yang dia harapkan ya dari hubungan ini. Makanya semoga ya dengan pembacaan ini kalian yang resonance dengan file nomor 2, yang punya kondisi yang sama, mungkin bisa lebih memahami ya, saling memahami hati dia dan dia kepada kamu ya, bahwa niat dia benar-benar tulus mencintai kamu ya, dan ingin kamu itu menjadi cahaya di dalam hatinya dia, di dalam kehidupannya dia, menjadi sebuah hal yang membawa satu semangat untuk kedepannya gitu ya. Nah, itulah niat yang ada di dalam hatinya dia. Oke ya, buat teman-teman yang masih perlu ya mungkin untuk lebih detail tentang kondisi atau mencari satu jawaban yang lebih detail, bisa konsultasi dengan Master Ong, dengan menghubungi Master Ong di Instagram ya. Dan di Instagram Mas Ong juga ada nomor WhatsApp Master Ong ya. Mungkin dengan konsultasi pribadi secara langsung kan lebih detail ya, karena energinya adalah langsung dari teman-teman sekalian gitu. Nah, mudah-mudahan Mas Ong bisa membantu ya solusinya ya, baik itu masalah cinta, masalah kesehatan, masalah pekerjaan ya, keuangan dan sebagainya ya. Kita cari solusinya sama-sama melalui pembacaan kartu tarot ya. Buat teman-teman yang resonance dengan bacaan file nomor 2, silakan komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan tentu saja subscribe-nya ya. Dan nyalakan loncengnya ya, sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Dan juga menjadi satu ya, kalau nyalakan loncengnya nanti ada pemberitahuan setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru ke channel ini ya. Demikian penjelasan dari file nomor 2. Terima kasih sudah menonton, dan kita lanjut ke file nomor 3. Ya, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, temanya adalah apakah niat dia kepada kamu ya, naksir, cinta, atau nafsu ya, atau nafsu saja gitu ya. Itu yang kita mau cari. Itu yang kita mau cari tahu jawabannya di file nomor 3 ini. Nah, Mas Ong ingatkan ini sifatnya adalah fun reading dan general.
Karena itu ambil hal-hal yang baiknya dan buang yang buruk, ya. Dan jangan terlalu serius karena ini sifatnya hanyalah fun gitu ya. Ya itu ya, kita lanjut ya dengan membuka file nomor 3 ini. Ada kartu storm warning. Kemudian man holding heart. Selanjutnya ada kartu action. Kemudian di sini ada kartu seorang pria yang sedang melihat kelompok angsa ya. Ya ini kartu baru Master Ong ya. Jadi gambarnya itu merupakan Victorian art ya. Jadi cukup bagus gambarnya. Kemudian ini ada gambar seseorang yang memberikan, mungkin seperti kayak memberikan makan burung-burung ya. Terus di sini ada gambar seorang wanita yang sedang merenung. Selanjutnya ada gambar seorang wanita juga ya, tetapi ini pakainya hitam dan itu sepertinya kayak menziarahi satu makam atau apa gitu ya. Wah, ini maksudnya apa ya kartu nomor 3 ini ya. Oke, udah lengkap ya. Ya di sini sih kita tarik dari kartu energinya. Mas Ong sih melihat ya, ini ada satu apa ya, satu energi di mana niat ya, satu energi niat yang dianya itu punya niat untuk sebuah perubahan ya, sebuah perubahan ya, sebuah perubahan yang drastis, yang luar biasa ya. Jadi ini ada storm warning ini ya, seperti badai ya. Jadi dia ini niat dia ini punya satu energi di mana dia ingin merubah sesuatu ya, merubah mungkin ya dengan hubungan dia dengan kamu. Kalau sekarang ini misalnya kalian sudah pacaran atau dia kamu baru naksir di seseorang gitu, atau kamu baru ditaksir seseorang, dia itu punya satu energi ingin melakukan satu perubahan besar yang drastis, dan itu bukan hanya cuma angan-angan ya, dia juga melakukan satu action ya, melakukan satu tindakan ya. Dan memang dia membawa cinta di sini ya. Ya, dia membawa cinta di dalam dirinya dia. Nah, niat dia apa kepada kamu? Niat dia membawa cinta dan perubahan. Nah, dia ingin membawa satu perubahan yang drastis ke dalam hidup kamu. Dan dia memang membawa cinta ke dalam hidup kamu. Dan sekaligus perubahan besar. Mungkin di sini kan karena ada kartu di mana seperti berduka ya. Kartu berduka ya. Ini bisa saja mungkin kamu memang sedang terluka atau dia yang sedang terluka ya. Ada dalam suasana yang sangat-sangat terluka ya, mungkin baru kehilangan seseorang atau baru dikecewakan seseorang ya. Tetapi Mas Ong sih melihatnya mungkin kamu baru kehilangan seseorang yang sangat kamu sayang, yang sangat kamu sukai, atau yang menjadi bagian penting dalam hidup kamu gitu ya. Nah, seseorang ini bisa saja maaf gitu ya, mungkin bisa saja seseorang yang kamu sayang, seseorang yang baru kehilangan suaminya atau baru kehilangan istrinya ya. Kehilangan di sini ya lebih kepada kematian mungkin ya, jadi meninggal gitu ya. Mungkin kamu ada dalam keadaan terluka di mana baru kehilangan seseorang yang kamu sayang, yang kamu sukai, yang kamu cintai ya, yang benar-benar kamu cintai. Dan ada seseorang yang mulai masuk dalam hidup kamu ya, mulai datang dan masuk dalam hidup kamu. Nah, orang ini niat dia adalah ingin membawa satu perubahan di dalam kehidupan kamu, membawa sebuah cinta dan perubahan dalam kehidupan kamu, niatnya dia ya. Nah,
Makanya di sini juga dia merenungkan, ya, masih merenungkan, atau kamu masih memikirkan, ya, masih memikirkan apakah kamu itu benar-benar bisa menerima rasa cinta dia atau tidak. Atau dia baru masih memikirkan, bisa nggak ya kamu itu menerima dia gitu. Dalam keadaan kamu yang masih sedih, ya, yang masih segala macam, yang masih ya berduka lah, dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya dia merenungkan kemungkinan-kemungkinan itu, ya, kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, memang di sini sih Mas Ong melihat kartu-kartu ini lebih banyak ke arah satu keadaan sedih, ya, satu keadaan sedih, ya, ya itu tadi mungkin kamu baru kehilangan seseorang yang atau dia baru kehilangan seseorang yang sangat dia cintai, ya, dan kemudian orang ini hadir, ya, hadir di dalam kehidupan kamu, membawa satu cinta baru dan ingin membawa satu perubahan yang drastis dalam kehidupan kamu. Dan itu dia lakukan dengan satu tindakan, ya. Jadi dia bukan hanya sekedar angan-angan, dia mungkin sangat agresif, ya, mendekati kamu, berusaha menghibur kamu, ya, berusaha mencari cara untuk mendekati kamu gitu, ya. Nah, itu yang dia lakukan, ya. Nah, di sini makanya ada orang juga yang berdiri di antara burung-burung, ya. Dia tersenyum dan tertawa, ya. Dan ada burung yang terbang, ya. Dan itu mewakili satu harapan-harapan, ya, harapan-harapan dari diri dia, niat dia kepada kamu, ya, di mana dia memang membawa satu cinta, satu perubahan yang ingin dia tawarkan ke dalam kehidupan kamu, ya. Cuma memang dia masih memikirkan bagaimana caranya untuk bisa masuk dalam hatinya kamu, ya. Karena kan kita tahu, ya, seseorang yang terluka atau mengalami satu kesedihan yang mendalam, itu kan juga tidak mudah untuk didekati, ya. Mungkin saja kamu atau dia tuh bisa saja menolak gitu, ya. Nah, makanya dia sedang memikirkan bagaimana caranya menyatakan cintanya dia kepada kamu dan itu bisa diterima gitulah. Itu yang menjadi satu pemikiran-pemikiran dalam dirinya dia. Nah, ini ya kan juga ada orang yang sedang, ya, melihat ke sekumpulan angsa di bawah, ya. Dan itu mewakili satu pengharapan-pengharapan dalam diri dia kepada kamu, ya. Semoga dia bisa masuk di dalam kehidupan kamu, membawa satu perubahan yang drastis, membawa satu kegembiraan, ya, niat dia, ya, cinta yang baru kepada kehidupan kamu, ya. Inilah yang ada di dalam niatnya dia, ya. Itu yang Mas Ong lihat di file nomor 3 ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih merasa perlu nih, ya, saya ingin konsultasi tentang cinta, perasaan, tentang pekerjaan, ya, tentang keuangan, tentang apa saja gitu, ya, bisa hubungi Mas Ong di Instagram, ya, kontak Mas Ong di Instagram. Mudah-mudahan kita bisa cari, ya, solusinya sama-sama bagaimana mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh teman-teman Mas Ong sekalian. Nah, buat yang resonan silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe tentunya, serta nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini, ya. Silakan dilakukan, ya. Dan itu adalah sebuah bentuk dukungan yang sangat Mas Ong hargai, ya. Terima kasih sudah menonton file nomor 3 ini. Kita akan lanjutkan ke file selanjutnya. Selanjutnya adalah file nomor 4. Tema kali ini adalah apakah niat dia kepada kamu hanya sekedar naksir, benar-benar cinta, atau nafsu? Ya, itu yang kita ingin cari tahu di file nomor 4 ini. Dan Mas Ong ingatkan, ini sifatnya adalah fun reading dan general. Karenanya bisa saja cocok, bisa juga tidak. Ambil yang hal yang baik, buang hal yang buruk, ya. Karena ini sifatnya adalah fun, jadi jangan terlalu serius, ya. Anggap saja sebagai sebuah hiburan, ya. Itu yang Mas Ong ingatkan, ya. Oke, kita buka, ya, file nomor 4. Ini kartu energinya adalah The World. Kemudian Second Chakra.
Sudah pada tahu belum nih teman-teman, second chakra itu apa? Kemudian ada door to value. Wah, pintu dan gambarnya ada uang-uang ya. Selanjutnya ada gambar seorang pria dan seorang wanita. Prianya sedang tidur ya. Ini kartu baru dari Master Ong ya. Jadi gambarnya itu merupakan Victorian art ya. Jadi lumayan bagus sih. Kemudian ada gambar seorang wanita dikelilingi domba. Selanjutnya ada gambar, mungkin ada gambar ini ya, kayak tower gitu ya, yang mau runtuh, ada petir-petirnya ya. Dan kartu terakhir adalah gambar pria dan wanita di dalam sebuah perahu. Ya, buat yang memilih file nomor 4 ya, memang di sini Mas Ong merasakan energinya ya, merasakan energinya dianya ini ya, niat energinya dia. Cakra 2 itu adalah cakra seks ya, keinginan ya, keinginan nafsu yang ya keinginan nafsu ya. Nafsu di sini jangan dianggap negatif semua ya, bahwa nafsu itu harus ke ya hal-hal yang berkaitan dengan seks atau apa gitu ya. Tidak ya. Nafsu ini bisa juga satu keinginan yang menggebu-gebu, satu niat yang menggebu-gebu ya, itu juga bisa ya. Kemudian di sini juga ada energi dari pintu, ada uang ya dan sebagainya ya. Ini juga bisa berkaitan dengan cakra 2 ya, dimana niat keinginan nafsu itu bisa berkaitan dengan keuangan ya, bisa berkaitan dengan ya seks itu sendiri ya dan sebagainya. Juga di sini ada kartu dunia ya, jadi bisa juga merupakan satu keinginan untuk menguasai ya, menguasai, memiliki ya semuanya itu ya. Nah, ini mungkin agak unik ya dibanding 3 file yang sebelumnya ya. Di sini sih Mas Ong sih melihat niat dia kepada kamu ini agak unik ya. Jadi ya ini baru perkiraan ya, jangan bisa saja meleset juga Mas Ongnya ya. Ya sih Mas Ong sih kan bukan berarti apa yang Mas Ong baca ini 100% itu pasti akurat ya, enggak juga, bisa juga meleset ya, karena kita membaca niat orang. Nah, di sini sih Mas Ong melihat bahwa dianya ini dengan energi yang tadi Mas Ong jelaskan, di mana energinya adalah berkaitan dengan cakra seks ya, kemudian nafsu dan keinginannya untuk menguasai ya. Baik, ini ada juga gambar uang ya. Nah, Mas Ong sih melihat bahwa hubungan kalian itu ya, mungkin kalian sekarang sudah sedang dalam sebuah hubungan ya, satu hubungan yang berdua gitu ya, serius dan sebagainya ya. Baik, ini karena bacaannya sifatnya general ya, jadi Mas Ong ingatkan lagi bahwa ini bisa saja energinya adalah kamu, bisa juga energinya adalah dia ya, ini bisa bolak-balik. Nah, hubungan kalian ini sebenarnya dasarnya memang ya cinta mungkin ada gitu ya, tapi niat terbesarnya adalah berkaitan dengan nafsu gitu ya, berkaitan dengan nafsu, baik itu secara nafsu ingin menguasai ya, dia mungkin ingin menguasai kamu seutuhnya, memiliki kamu, atau kita kalau mau ambil positifnya memiliki kamu secara seutuhnya ya, memiliki kamu seutuhnya ya. Dan mungkin juga dia punya niat-niat lain gitu ya. Bisa saja kamu itu mungkin punya satu finansial yang besar gitu ya, yang lebih daripada dia, dan dia mungkin punya niat untuk ya maaf ya, untuk memilikinya itu ya. Dengan dia bersama kamu, dia bisa memiliki kamu secara utuhnya dan juga semuanya ya. Nah, ini ya nggak tahu ya, bisa dibilang buruk atau enggak ya, tapi ya itu niat yang energi yang ada di sini ya.
Dia juga ingin kamu itu ya benar-benar totalitas ada dalam penguasaannya dia. Totalitas ada di dalam kekuasaannya dia, di dalam kontrolnya dia, di dalam satu apa yang menjadi satu keinginan dia gitu ya. Jadi di sini bisa Mas Ong sih lihatnya, kalau kalian sedang dalam satu hubungan, dia ya kayaknya terlalu menguasai ya, terlalu menguasai. Artinya di dalam hubungan kalian itu dia terlalu menguasai kamu gitu, atau kamu yang menguasai dia. Ya itu yang tergambarkan di sini ya. Nah makanya di sini juga ada gambar wanita dan kelompok domba ya. Ya bisa dibilang ya itu ya, dia ingin kamu itu benar-benar ada di dalam kekuasaannya dia, dimiliki seutuhnya, sepenuhnya ya, baik dirinya kamu ya maupun secara finansialnya kamu gitu ya. Semuanya lah ya, dia ingin kuasai semuanya seutuhnya di dalam hidup kamu, itu ingin dikuasai seutuhnya ya. Ini yang terlihat di kartu nomor 4 ini ya, file nomor 4 ini. Nah ya apakah itu ada dasarnya cinta? Ya bisa jadi memang ada rasa cinta juga ya, dan atau sebelah aja gitu. Mungkin kamu terlalu mencintai dia dan dia hanya punya niat untuk menguasai, atau dia yang kamu yang ingin menguasai dia gitu ya. Nah tapi tentu saja semua juga kan punya kaitannya satu sama lain gitu ya. Nah di sini juga Mas Ong sih lihatnya memang dari energi awalnya memang niatnya adalah seperti itu, maka sebenarnya fondasi daripada kehidupan ya, kalau misalnya kalian sudah berumah tangga, fondasinya sebenarnya kurang kuat ya, karena niat dari awalnya itu tidak 100% benar-benar saling mencintai seutuhnya gitu, tapi lebih pada niat untuk menguasai. Nah kalau misalnya kamu sekarang ini belum berpacaran atau belum pacaran atau baru sekedar dekat gitu ya, nah mungkin ya masih bisa ya, mungkin kamu bisa ya, ini kembali lagi pada keputusan kamu ya. Mungkin niat dia memang kurang lebih seperti itu ya, adalah niat dia adalah lebih kepada nafsu untuk menguasai dan memiliki seutuhnya ya, sebaik diri kamu seutuhnya maupun finansial kamu secara seutuhnya ya. Itu yang niat yang ada di dalam hatinya dia kepada kamu. Nah baru kamu berdekat sama seseorang ya, mungkin masih bisa dihindari ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah berumah tangga ya, mungkin ini sebuah kondisi yang ya Mas Ong harapkan masih bisa diperbaiki ya, dengan berjalannya waktu ya, timbulnya rasa sayang, kalian mungkin lebih bisa saling mencintai lebih ya. Mungkin saja niat-niat dari awalnya itu sudah tidak seperti itu lagi gitu. Nah kalau kalian masih dalam keadaan pacaran ya, ya mungkin dijalanin dulu ya. Kalau memang masih bisa diperbaiki ya, itu mungkin sebuah solusi yang baik juga ya. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang ada orang niat awalnya memang ya bukan dibilang kurang baik ya, tapi tidak tepat gitu. Tapi sejalannya waktu dia juga bisa berubah, bisa saja kan ya. Nah itu kan kita tidak bisa memutuskan bahwa 100% orang itu tidak baik sama sekali ya. Dan bahkan orang yang baik pun juga bisa berubah sejalan dengan waktu ya kan. Orang yang benar-benar cinta aja bisa hilang cintanya gitu. Tapi orang yang tidak cinta bisa juga lama-lama mencintai. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti mengenai satu perasaan. Nah karena itu ya kembali lagi kepada kebijaksanaan daripada kalian berdua, bagaimana mencari satu solusi daripada keadaan yang ada gitu ya. Nah di file nomor 4 ini jelas ya, niatnya adalah nafsu untuk menguasai dan memiliki seutuhnya dirinya kamu dan semuanya lah ya. Itu adalah niat dia kepada kamu ya. Apakah itu baik atau tidak, itu kembali kepada keputusan dari teman-teman Mas Ong yang memilih file nomor 4. Kalau keadaannya memang sama ya, resonance dengan apa yang Mas Ong bacakan di sini ya. Demikian ya untuk file nomor 4. Buat yang teman-teman yang masih merasa perlu untuk konsultasi lebih detail dan lebih rinci, silakan hubungi Mas Ong di Instagram
ya. Kita bisa cari solusinya sama-sama, baik itu mengenai asmara, percintaan, keuangan, kesehatan, karir dan sebagainya ya. Dan juga buat yang resonan silakan komen di kolom komentar, dan buat yang belum melakukan like, share, komen dan tentu saja subscribe serta nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kepada channel ini ya, silakan dilakukan dan Mas Ong sangat menghargai itu semua. Demikian ya buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mas Ong ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Ambil segala hal yang baik, buang segala hal yang buruk ya. Jadilah seseorang yang lebih bijaksana, jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa lebih dalam lagi, dipikirkan lebih dalam lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam semesta. Bye-bye.